Halo Breeders and Insan Brilian, kembali lagi di podcast Brightside untuk membahas seputar fakta dan insight produk-produk investasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Bersama saya Visila Planinda yang hari ini akan menjadi host di podcast Brightside. Dan hari ini aku nggak sendirian, tentu aja aku mengundang salah satu bintang utama kita, yaitu Mas Rehan Rafli dari Afris Asset Management. Untuk hari ini membahas menuju 2026 peluang reksadana bersama Afris Asset Management. Nah, halo Mas Rafli. Halo Mbak Sila. Mas Rafli atau Mas Rehan nih kita panggilnya? Rehan aja. Oke, Mas Rehan. Nah, sebelum kita masuk ke tema utamanya nih Mas, boleh dong perkenalan diri dulu tentang Mas Rehan, backgroundnya seperti apa, dan juga tentang Afris Asset Management, supaya Breeders dan Insan Brilian di rumah lebih dekat lagi nih sama salah satu manajer investasi yang sudah bekerja sama dengan BRI Dana Reksa Sekuritas dan produk-produk reksadananya sudah dipasarkan di aplikasi Bright. Silahkan Mas. Oke, thank you Mbak Sila. Halo teman-teman semuanya, nama saya Rehan Rafli. Saya investment analyst di Afris Asset Management. Jadi Afris Asset Management ini merupakan perusahaan aset management yang berdiri di tahun 2012. Jadi kita kurang lebih udah 14 tahun di industri manajer investasi gitu ya Mbak ya. Nah, Afris Asset Management sendiri merupakan anak usaha dari Afris Assurance Mbak. Jadi Afris Assurance ini merupakan perusahaan asuransi joint venture pertama di Indonesia. Dulu sempat bermitra dengan AIA gitu ya. Nah, untuk Afris Asset Management sendiri, kita mengolah produk itu terbilang cukup lengkap ya, di reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana campuran, dan juga beberapa alternatif investment lainnya gitu ya. Nah, untuk total AUM sendiri, kami ada di 4,2 triliun. Jadi, itu 4,2 triliun itu kombinasi dari beberapa reksadana tadi gitu. Oke, jadi Afris Asset Management ini sudah berdiri lama ya Mas ya, dan berkecimpung di dunia pasar modal itu sudah sekitar 14 tahun dan total dana kelolaannya saat ini 4,2 triliun. Jadi teman-teman Breeders dan Insan Brilian ini nggak perlu khawatir lagi untuk investasi bersama Afris Asset Management karena kredibilitasnya sudah terjaga. Nah, menurut Mas Rafli nih, dilihat dari tahun-tahun sebelumnya dan menjelang tahun 2026 ini, gimana sih Mas Rafli sendiri melihat kondisi pasar dan minat masyarakat terhadap investasi, khususnya investasi ke reksadana, Mas? Oke, mungkin kita balik dulu ya ke 2025 ya. Kalau kita lihat di tahun 2025, itu merupakan salah satu tahun yang cukup kuat untuk pasar obligasi ya. Jadi hal ini tuh didukung oleh beberapa katalis positif. Yang pertama ada penurunan suku bunga, dan juga yang kedua adanya likuiditas yang melimpah gitu ya. Nah, kita lihat juga bahwa yield obligasi itu turun ke level terendahnya selama beberapa tahun ini. Dan juga kalau lihat indeks obligasi, corporate maupun government gitu ya, sama-sama mencatatkan kenaikan sebesar 12%. Oke. Gitu, hampir 12% di tahun kemarin gitu, di 2025. Nah, memasuki 2026, kami melihat bahwa dinamika pasar ini udah mulai berubah gitu ya. Dipengaruhi oleh beberapa faktor dari domestik maupun global. Nah, jadi mungkin strategi investasi dan juga positioning portfolio itu harus di-adjust juga gitu ya, sesuai dengan kondisi pasar saat ini gitu. Oke, nah kalau begitu faktor apa aja nih Mas yang perlu diperhatikan investor untuk menyongsong berinvestasi di tahun 2026? Oke, menurut pandangan kami terdapat 3 faktor utama ya yang perlu dicermati di 2026 ini. Yang pertama mungkin arah kebijakan BI. Jadi kami melihat bahwa adanya pergeseran dari aggressive easing ke cautious easing gitu ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2025, di tahun lalu, BI itu melakukan penurunan suku bunga itu cukup agresif. Itu sebesar 125 basis point gitu ya, atau 1,25%. Nah, kita lihat bahwa di tahun ini mungkin lebih terbatas gitu ya. Jadi penurunan suku bunga masih ada, tapi ruang penurunannya itu lebih terbatas dibandingkan tahun lalu. Dan hal ini juga sangat bergantung pada stabilitas nilai tukar rupiah dan juga arah kebijakan moneter global. Nah, itu yang pertama Mbak. Nah, yang kedua, kondisi fiskal pemerintah Indonesia. Nah, kami melihat bahwa kebijakan fiskal Indonesia gitu ya, tetap ekspansif gitu ya di tahun ini gitu, untuk mendukung pertumbuhan dan juga daya beli masyarakat. Konsekuensinya adalah budget defisit itu mungkin akan mengalami kenaikan gitu ya, karena dari ekspansif ini. Nah, tapi kami yakin bahwa budget defisit ini tetap akan dijaga di batas aman, yaitu di threshold max itu 3% gitu ya. Jadi kami nggak melihat bahwa akan di atas 3% gitu sih. Nah, konsekuensi dari budget defisit itu adalah di pembiayaannya Mbak. Jadi
kita lihat bahwa kalau budget defisitnya makin meningkat atau melebar gitu ya, pembiayaan juga akan meningkat. Nah, salah satu pembiayaan atau funding pemerintah itu adalah dari bond issuance gitu. Nah, kita bakal lihat bahwa adanya kenaikan supply mungkin ya di pasar obligasi gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih apakah supply tersebut diiringi dengan demand yang tinggi juga. Nah, kalau kita lihat bahwa kita sangat tergantung dengan demand domestik atau likuiditas domestik. Karena dalam beberapa tahun terakhir, kita lihat bahwa foreign investor itu udah keluar gitu ya, atau mengurangi posisi mereka di pasar obligasi kita. Nah, tapi bukan tidak mungkin gitu ya, ke foreign investor tuh bakal balik lagi, tapi balik lagi magnitude foreign investor itu akan sangat tergantung dengan prospek nilai tukar rupiah, kondisi makro Indonesia, dan juga sentimen global lainnya. Nah, faktor yang ketiga yang perlu kita cermati adalah kondisi global atau faktor global gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang banyak berita tentang geopolitik, dan juga kalau kita ngelihat Amerika atau US itu kebijakan luar negerinya sekarang lebih konfrontatif gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ketidakpastian arah suku bunga The Fed gitu ya. Nah, hal ini dapat memicu volatility di pasar dan juga munculnya sentimen risk off gitu ya. Oke, jadi ada 3 faktor utama ya Mas yang penting untuk dicermati oleh para investor untuk menyongsong tahun 2026 ini. Tadi yang pertama ada arah kebijakan BI ya yang mulai bergeser nih ke cautious easing. Yang kedua terkait dengan kondisi fiskal pemerintah Indonesia, dan yang terakhir mungkin karena adanya tensi geopolitik dan juga arah kebijakan The Fed ya Mas Rehan ya. Nah, kalau begitu menurut Africe Asset Management sendiri gimana sih prospek reksadana ke depannya, dan apakah reksadana ini masih menjadi instrumen yang relevan untuk berbagai profil investor Mas? Oke, jadi menurut kami reksadana, khususnya reksadana pendapatan tetap, itu masih akan relevan di 2026 gitu ya. Meskipun uang penurunan suku bunga udah cukup terbatas, tapi era suku bunga rendah itu akan terjadi dalam beberapa tahun atau beberapa waktu ke depan gitu ya. Nah, sehingga reksadana pendapatan tetap itu bisa menjadi alternatif buat teman-teman investasi yang menarik dan juga relatif aman gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di tengah kondisi pasar saat ini, reksadana pendapatan tetap itu dapat membantu investor untuk mendapatkan exposure ke obligasi secara terdiversifikasi, baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi, dengan pendekatan yang lebih terukur gitu, Mbak. Oke, berarti sebenarnya masih ada peluang nih ya Mas di reksadana khususnya pendapatan tetap karena instrumen ini mungkin bisa memberikan keseimbangan antara potensi imbal hasil dan juga pengelolaan risiko ya Mas ya. Dan mungkin cocok untuk investor yang profil risikonya lebih stabil kali ya Mas ya untuk reksadana pendapatan tetap ini. Nah, untuk strategi investasi reksadana itu sendiri seperti apa nih Mas supaya para investor khususnya berdasarkan insan brilian bisa lebih optimal dalam berinvestasi reksadana? Oke, menurut pandangan kami gitu ya, strategi investasi ke depan perlu sedikit bergeser gitu ya. Yang tadinya kita melihat market timing, tapi sekarang pendekatannya lebih disiplin dan juga berorientasi pada income generation gitu ya. Jadi fokusnya bukan hanya capital gain, tapi juga bagaimana ciptakan pendapatan atau income yang stabil melalui pengelolaan risiko yang terukur gitu ya. Jadi untuk implementasinya, khususnya di fixed income, strategi ini mencakup pengelolaan durasi yang netral, diversifikasi dari sisi penerbit dan juga tenor dari bonds itu sendiri, serta peningkatan posisi pada obligasi korporasi yang berkualitas tinggi gitu ya, atau investment grade gitu ya. Karena pada dasarnya obligasi korporasi ini menawarkan spread yield atau spread imbal hasil itu lebih tinggi dibandingkan obligasi negara gitu, Mbak. Oke, nah ini menarik banget Breeders. Jadi sekarang nggak perlu lagi fokus untuk mengejar market timing, tapi lebih fokus ke orientasi pada income generation. Ini penting banget ya Breeders. Jadi jangan cuma ngejar cuan atau capital gain-nya aja. Sekarang harus lebih fokus ke income generation-nya itu. Nah, Africe Asset Management sendiri punya berbagai produk nih Breeders yang sudah tersedia di aplikasi Brights. Kalau menurut Mas Rehan sendiri, Mas, produk Africe apa aja yang masih relevan untuk menghadapi peluang investasi di tahun 2026? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ngomongin kelas asetnya dulu gitu ya Mbak ya. Ya tadi yang sudah kita bicarakan sebelumnya gitu ya. Jadi reksadana pendapatan tetap ini sebenarnya masih cukup relevan gitu ya dengan kondisi yang ada di 2026 ini. Nah, tapi khususnya produk apa gitu ya. Mungkin salah satu produk kami yang ada di Brights gitu ya. Ada namanya Africe Prime Bond Fund atau APBF. Nah, APBF ini merupakan reksadana pendapatan tetap
yang majority itu berinvestasi di obligasi pemerintah. Tapi kita ada alokasi sekitar 30% itu investasi di obligasi korporasi. Nah, itu fungsinya apa? Itu fungsinya untuk mengenhance yield, karena ya pada dasarnya yang tadi bahwa obligasi korporasi itu memiliki spread imbal hasil itu lebih tinggi dibandingkan obligasi negara. Jadi itu sih, untuk mengenhance yieldnya kita ada obligasi korporasinya juga. Oke, jadi memang alokasinya terdiversifikasi juga ya Mas ya. Dan salah satu produk flagshipnya di tahun 2026 itu Africe Prime Bond Fund atau APBF nih Breeders. Sudah tersedia di aplikasi Brights juga. Nah, teman-teman Breeders dan Insan Brilian, kamu bisa lebih maksimal lagi untuk berinvestasi reksadana di aplikasi Brights dengan fitur Smart Invest Reksadana, yaitu fitur otomatisasi pembelian reksadana ketika kamu punya dana idle atau dana nganggur yang ada di RDN, dan juga fitur otomatisasi penjualan reksadana ketika kamu ada pembelian saham. Jadi kamu akan lebih optimal bisa mendapatkan return dari reksadana ketimbang dana kamu hanya nganggur di RDN aja. Jadi kamu bisa aktifasikan fitur Smart Invest Reksadana sekarang di aplikasi Brights, tinggal login, lalu kamu pilih menu reksadana, kemudian klik Smart Invest Reksadana dan pilih produk reksadana tujuan kamu, lalu aktifkan. Nah, tadi kita sudah dijelaskan ya oleh Mas Rehan terkait kondisi pasar saat ini, kemudian bagaimana strategi untuk investasi di tahun 2026 dan produk-produk reksadana apa saja yang paling relevan di tahun 2026 ini. Nah, mungkin sebelum kita menutup podcast hari ini, Mas Rehan bisa dong dikasih pesan utama dari Africe Asset Management kepada para investor agar bisa mempersiapkan investasi reksadana dengan lebih matang dan juga lebih percaya diri di tahun 2026, Mas. Oke, memasuki 2026, teman-teman bisa mempersiapkan strategi yang lebih disiplin dan juga lebih terukur gitu ya. Dengan memahami hal ini, teman-teman bisa menghadapi ketidakpastian pasar dengan lebih tenang gitu ya. Nah, tapi ada satu lagi sih Mbak, mungkin tentang asset allocation gitu ya. Sebenarnya asset allocation ini merupakan hal penting gitu ya dalam investasi gitu ya. Jadi seperti senior saya pernah bilang gitu ya, asset allocation ini seperti strategi sepak bola gitu ya. Jadi reksadana saham atau saham itu sebagai cycle, di mana dia mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dalam konteks ini mungkin mencetak return sebanyak-banyaknya. Tapi ada saatnya kita tuh akan diserang balik gitu ya oleh pasar gitu ya. Betul. Nah, dalam konteks ini reksadana pendapatan tetap atau instrumen pendapatan tetap dan juga instrumen pasar uang bisa menjadi pelindung kita ketika kita lagi diserang balik atau ketika pasar tidak bersahabat dengan kita. Nah, untuk penentuan alokasinya sendiri itu sebenarnya tergantung teman-teman investor juga gitu ya. Nah, itu semua tergantung dengan risk profile dan juga tujuan investasinya masing-masing gitu ya. Ini itu sih Mbak. Oke, tadi menarik juga ya, ibaratnya tim sepak bola, jadi reksadana saham atau saham itu sendiri sebagai striker untuk mencetak return setinggi-tingginya atau sebanyak-banyaknya, dan reksadana pendapatan tetap atau instrumen pasar uang sebagai back atau pelindung nih ketika market lagi nggak bersahabat. Oke, terima kasih banyak nih Mas Rehan atas penjabaran dan insight-nya pada podcast hari ini. Nah, Breeders dan Insan Brilian, kalau kamu investasi atau transaksi reksadana di aplikasi Brights, ada bonus cashback hingga jutaan rupiah untuk kamu loh. Caranya gampang banget, tinggal investasi atau beli reksadana di aplikasi Brights minimal 250 juta, kamu bisa dapatkan cashback senilai jutaan rupiah. Jadi tinggal investasi di aplikasi Brights sekarang, jangan lupa login di aplikasi Brights kamu dan pilih produk-produk reksadana pilihan yang terbaik. Oke, Mas Rehan, terima kasih banyak ya atas waktunya dan penjelasannya untuk segala insight yang diberikan pada podcast hari ini. Pantengin terus podcast Brightside di YouTube BRI dan Reksa Sekuritas, dan jangan lupa follow sosial media kami semua supaya nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan berikutnya. Bye-bye!